Hmm, Baik, langsung saya awali. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, baik. Selamat pagi Ibu Kristi Listianawati, Kepala Sekolah Tumbu Yogyakarta, yang akhirnya bisa kita atur waktu ya Bu untuk kemudian hari ini nanti kami ingin belajar sharing-sharing secara langsung lebih teknis terkait pengalaman di dalam memimpin khususnya di SMP Tumbu. Izin, salam kenal Ibu, saya Intan Nuzulis. Ini kemarin mungkin arah hubung yang menjembatani adalah dari Pak Abdun, salah satu tim kami yang kebetulan kami sebelumnya waktu Ramadan itu sudah berkunjung langsung ke Mhm. sekolah Tumbu. Ke sekolah ya, ke Sewan ya berarti ya. Betul. Tapi saat itu masih ngobrol-ngobrol dengan dari apa CSIE-nya. CSAI. Akhirnya kita masih ingin berlanjut lagi, ingin menggali langsung pada pelaksana di level pelaksananya untuk lebih dalam terkait kebutuhan data kami, yakni risetnya ini kami Bu terkait ingin membuat model sebenarnya tentang Mhm. kultural ekopedagogi dan educational management yang memang berbasis educational sustainable development. Nah, ini memang arahnya nanti goalnya pengen berdampak kepada peningkatan school well-being. Nah, Mhm. kami memang ini masih dalam tahap studi pendahuluan, yang mana kami memang belajar dari beberapa best practice sekolah-sekolah yang sudah kami identifikasi punya warna, spirit, nilai-nilai yang sama, yang menggambarkan tentang apa namanya tadi eh, sekolah yang mengedepankan budaya, mengedepankan lingkungan, berbasis lingkungan, bahkan juga yang lebih multikultural dan bahkan juga inklusi seperti itu ya Ibu. Karena itu menjadi bagian nilai-nilai universal yang memang nanti ingin kami ramu, membangun model yang dalam kebutuhan riset ini memang ini bagian dari riset untuk di Kemenak. Karena kami dari berbagai perguruan tinggi Ibu. Mhm. Saya sendiri di UIN Syekh Wasil Kediri, beberapa tim yang lain juga ada dari UIN Ponorogo, UIN Malang, dan juga ada dari BRIN. Jadi kami memang ini mitra risetnya ada beberapa, dan ini nanti mungkin waktu kita eh, apa namanya menyita waktunya Bu Kristi ya di tengah kepadatan agenda Ibu, mohon nanti jika memang sudah apa dengan waktu yang ada bisa cukup datanya, namun nanti misalkan di luar waktu ini misalkan masih ada yang perlu kami dalami, izin nanti mungkin mungkin ada komunikasi lebih lanjut. Kurang lebih Oke, seperti itu baik. ya Ibu. Dan eh, Ya. kemarin memang sempat ditanya apakah ada kayak apa daftar pertanyaannya. Sebenarnya kita ya karena ini lebih ke in-depth interview, Bu. Nanti kami mengikuti dari kisi-kisi yang kami butuhkan aja terkait Mhm. tentang ini. Begitu. Nah, untuk awal ini Bu Kristi, izin mungkin Bu Kristi bisa menceritakan Ibu ya dari pengalaman sudah berapa lama juga mungkin tergabung dengan sekolah tumbuh khususnya di SMP-nya dan apa ya pada histori awalnya khususnya ini pada level kebijakan hingga nanti bisa apa dari desain yang memang ada tim kurikulum tersendiri ya Bu ya yang Mhm. kemudian itu nanti mampu diterapkan. Nah, seperti apa? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya dengan Bu Intan, salam kenal. Kemudian Pak Ahmad juga salam kenal, begitu ya. Kalau untuk saya sendiri bergabung di Sekolah Tumbuh, jadi mungkin sebelumnya saya berikan gambaran terlebih dahulu ya. Untuk Mm, Sekolah Tumbuh itu sendiri adalah jenjang dari TK. Saat ini kami sudah punya TK, SD, SD-nya ada 4, kemudian SMP, SMA begitu sehingga jenjang dari TK sampai SMA begitu. Kemudian kalau saya sendiri bergabung dengan Sekolah Tumbuh itu di tahun 2013. Itu Kak, saya bergabung di SD Tumbuh 3, kemudian sekitar tidak sampai 1 tahun gitu saya pindah ke SMP karena memang kalau di SMP kebetulan kan jurusan saya memang spesifik pendidikan eh, matematika begitu ya sehingga waktu itu SMP membutuhkan sehingga dipindah ke SMP sampai sekarang. Kemudian untuk sekolah tumbuh sendiri itu setiap
kami menyebutnya kampus begitu ya. Mm-mm. Setiap kampus itu ada keistimewaannya, begitu ada kekasannya. Jadi kalau SD Tumbuh Satu itu entrepreneur, kemudian SD Tumbuh Dua itu sekolah museum begitu ya, kemudian SD Tumbuh Tiga dengan kurikulum internasionalnya, nah SD Tumbuh Empat, kemudian TK Tumbuh, SD Tumbuh 4, dan SMP Tumbuh dan SMA Tumbuh itu ada di area Sewon yang kemarin mungkin sudah didatangi begitu ya, sehingga kami berempat ini itu kekasannya adalah permakultur begitu. Jadi memang di awal ketika sekolah berdiri itu memang sudah dirancang begitu ya kekasannya apa sehingga setiap kampus itu akan memiliki kekasannya tersendiri dan bahkan tidak hanya berhenti sampai di kekasan secara fisik tetapi itu juga diturunkan sampai kepada uh, kurikulum begitu dan mungkin kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kekasannya masing-masing begitu. Kurang lebih gambaran Gambar awalnya seperti awalnya. itu. Jadi Oke. apalagi di um, di Sewon yang kemarin didatangi itu kan memang areanya cukup luas ya, areanya cukup luas sehingga itu juga menjadi salah satu modal begitu ya, menjadi salah satu modal kenapa yang diambil kekasannya atau yang diangkat itu adalah permakultur. Dan kenapa permakultur? Karena memang ini dianggap sesuatu yang sustainable begitu ya, sehingga kalau dari tumbuh sendiri ini kan juga selalu yang diangkat terkait ya cinta lingkungan, kemudian selain value-value inklusinya itu ya, tetapi juga kami memang dari awal berdiri itu memang sudah tidak menggunakan botol plastik misalkan, tetapi menggunakan tumbler, kemudian ya hal-hal cinta lingkungan itu juga sebetulnya untuk seluruh kampus begitu ya, tapi untuk yang Sewon sendiri karena kami punya lahan yang itu bisa menjadi modal kami sehingga dipilihlah permakultur begitu ya. Meskipun mungkin kalau di luaran sana ada yang agrikultur, ada yang apa ya kebun seperti Pak kebun buah, kebun apa, tapi kalau di kami memang arahnya ke permakultur karena itu sesuai dengan spirit kami begitu. Oke. Baik, terima kasih Bu Kristi, menarik sekali ya. Melihat bahwa memang ada kekhasan di setiap Mhm. kampus dan itu berjenjang, Bu ya. Ini Iya. yang menjadi dasar pertimbangan selain mungkin juga apa namanya tadi area geografinya ya, mana yang Mhm. lingkungan yang mendukung untuk didesain lebih cocok ke permakultur. Sebenarnya apakah juga ada pertimbangan, Bu, sehingga kenapa yang permakultur ini masuk di kampus yang ini, nanti yang ini. Nah, itu pertama. Nah, selanjutnya itu memang kayak ibaratnya satu paket program yang bertahap begitu, atau memang ini bisa sesuatu yang terpisah-pisah kayak gitu. Mhm. Karena Mhm. mungkin tidak semua yang jadi murid di sekolah tumbuh ini kan kayak dari TK-nya sejak TK sudah ditumbuh Bu ya, tapi mungkin juga dari instansi luar Iya, begitu. betul. Kalau di sekolah tumbuh sendiri, memang kekasannya itu kemudian dibuatkan sebuah kurikulum, begitu. Sehingga baik yang entrepreneur juga sudah ada panduan kurikulum entrepreneur, kemudian ya sesuai dengan kekasan masing-masing, begitu ya. Bahkan permakultur pun juga itu sudah dibuatkan kurikulum. Nah, sebagai informasi, kalau di sekolah tumbuh itu kami punya semacam support system begitu ya. Jadi uh, kalau mungkin dibayangkan di sekolah itu sekolah tumbuh itu ada beberapa kampus tadi. Nah, kami itu memiliki support system diantaranya CSAI yang mungkin Bu Intan berkontak kemarin ya itu kaitannya dengan penelitian, kemudian psikolog sekolah, kemudian ketika kami butuh assessment begitu ya kami sudah punya. Jadi kami tidak istilahnya tidak menggunakan pihak ketiga dari luar, tetapi kami punya itu. Kedua, kami juga punya divisi educational support. Nah, divisi educational support ini
termasuk akan meramu semua value-value yang itu nanti akan diturunkan ke dalam ya kebijakan, kemudian ke dalam implementasi sesuai jenjang anak begitu ya, termasuk dengan kurikulumnya begitu. Jadi educational support di kami itu memang mereka yang merancang begitu ya, merancang kurikulumnya, maaf, kurikulumnya kemudian maaf saya izin minum dulu Iya, sebentar ya. iya, Ibu, silakan. Ya, mohon maaf. Iya, Ibu. Ya, jadi kalau di kami karena memang ada divisi itu sehingga ketika nanti di masing-masing kampus itu punya keistimewaan itu sudah dibuatkan kurikulumnya termasuk di permakultur sendiri. Jadi kalau di kami memang kami kiblatnya atau panduannya itu adalah buku permakultur begitu ya, buku aslinya permakultur, kemudian itu dipelajari dan di breakdown sehingga dari divisi kurikulum atau educational support sekolah tumbuh itu sendiri sudah memilah untuk area TK akan seberapa kedalamannya, kemudian untuk area SD akan seberapa, area SMP dan SMA akan seberapa. Nah, kebetulan untuk di TK dan SD itu permakulturnya itu semacam terintegrasi gitu ya di dalam pembelajaran atau kalau mungkin dulu di SD itu kan ada tematik begitu ya. Jadi eh, ada sebuah tema yang itu nanti mungkin matematikanya bisa tentang menghitung bibit, kemudian eh, apa mungkin nanti bahasa Indonesianya mungkin menuliskan atau langkah-langkah dan sebagainya. Tetapi yang membedakan di TK dan SD seperti itu terintegrasi di mata pelajaran yang lain, tapi kalau di SMP SMA itu kami jadikan sebagai muatan lokal. Jadi anak-anak akan mendapatkan mata pelajaran permakultur itu 1 minggu 2 JP. Begitu itu untuk SMP dan SMA sehingga eh, apa di sini pembagian kedalamannya juga itu sudah dibuat oleh tim educational support gitu. Jadi kalau di SMP SMA sendiri kami sudah punya semacam apa ya silabus ya atau apa topik yang akan anak-anak pelajari dari dia kelas 7 sampai kelas 9, kemudian dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi nanti yang membedakan adalah kedalaman yang dipelajari di masing-masing topik itu sendiri. Oke, berarti pada dasarnya memang kekhasan-kekhasan itu basic-basicnya semua dibekalkan ya di jenjang di kampus dari TK sampai SMA. Cuma pembedanya adalah itu tadi ya Bu, kalau memang itu menjadi kekhasan di Mhm. kampus itu maka terwujud di dalam muatan lokal. Tetapi kalau tidak berarti modelnya terintegrasi. Jadi melekat Iya, mata pelajaran yang lain begitu Bu ya. iya betul. Yang muatan lokal itu hanya SMP dan SMA. Hmm. Berarti Begitu misalkan nanti yang tadi kayak Mhm. kekhasan yang entrepreneur, ketika itu memang di kampus yang entrepreneur, maka Mhm. itu akan menjadi muatan lokal khusus tentang entrepreneur begitu Bu ya. Kalau itu kan karena tingkatannya SD ya, sehingga itu terintegrasi juga gitu. Hmm, Karena di kami sekolah tumbuh itu hanya memiliki satu SMP dan satu SMA. Begitu. oke. Jadi yang nanti entrepreneur, kemudian sekolah museum itu juga eh, terintegrasi. Jadi kayak kalau sekolah museum itu di dalam 6 tahun jenjang SD itu sudah ada pembagiannya tema-temanya apa saja. Misalkan kalau karena sekolah museum sehingga nanti temanya ada tema tentang video, kemudian audio, kemudian eh, apa karya siswa baik yang 1 dimensi, 2 dimensi itu sudah dibagi ke dalam tema-tema atau topik-topik besarnya. Begitu. Nah, sedangkan kalau yang SMP dan SMA itu sudah dibuatkan kurikulumnya.
begitu. Jadi nanti kompetensi dasarnya tiap kelas itu sudah dituliskan di situ. Oke. Kalau untuk sekolah museum, apakah hanya ada di SD saja, Ibu? Yang Iya, berarti di SMP SMA tidak juga tidak, kan meskipun iya, terintegrasi. Itu hanya paket tidak. selesai di SD 6 tahun itu ya, Bu ya. Iya, jadi kami SD Tumbuh Satu itu lokasinya di Jetis, itu entrepreneur, kemudian SD Tumbuh Dua itu sekolah museum, SD Tumbuh Tiga itu lokasinya di Ngasem, itu sekolah dengan kurikulum internasional, SD Tumbuh Empat, nah karena area Sewon, jadi TK, SD, SMP, SMA itu menggunakan permakultur. Kultur. Oke, berarti memang eh, apa yang khusus museum ya hanya di SD yang 2 saja, Bu ya. Iya, Enam betul. yang di situ. Oke, oke. Mohon izin Bu, ini ada satu teman lagi masuk, Bu Nila. Ini sambil menyetir tetap menyempatkan. Ya. Hati-hati Bu Nila, Hati-hati salam Bu Nila ya. kenal. Kemarin juga ikut berkunjung. Oke Ibu, terima kasih. Ah, ini untuk itu tadi Bu, apa namanya yang masuk di dalam pelajaran Bu ya, di pembelajaran itu. Itu kan karena memang ada support system educational support yang sudah ibaratnya menyediakan silabusnya, sudah membuatkan. Nah itu peran guru gimana Bu untuk kemudian juga kan mereka guru kan juga punya tanggung jawab ya untuk kemudian Betul. perencanaan dan lain. Ini Ya, yang kalau menjadi area gimana pembedanya antara apa yang dilakukan oleh support sistemnya, kemudian juga dengan gurunya dan mungkin juga kepala sekolahnya ya. iya, kalau dari support system-nya sendiri untuk educational support, memang mereka menyediakan kurikulumnya, begitu ya. Kami kalau boleh menyebut, mereka menyediakan kurikulumnya, kemudian pihak sekolah itu memang lebih ke implementasinya, begitu. Sehingga kalau di sekolah itu kami punya edukator permakultur sendiri yang akan memegang kelas permakultur itu dan juga pengelolaan value permakultur di lingkungan sekolah, begitu ya. Hmm. Karena kan untuk mengangkat kekasan ini memang tidak bisa hanya sebatas dia masuk ke pelajaran, tetapi juga harapannya itu nanti bisa dihidupi oleh seluruh warga sekolah. Begitu sehingga kami punya apa ada kebutuhan untuk punya program-program di luar program pembelajaran di kelas untuk eh, menggerakkan atau mengangkat nilai-nilai permakultur itu sendiri. Gitu. Jadi kalau educational support itu menyusun kurikulumnya, nanti kami di sekolah mengimplementasikannya. Kalau untuk kepala sekolah berarti memang perlu ada pembiayaan khusus untuk kelas permakultur begitu ya, kaitannya dengan rancangan anggaran, kemudian ketersediaan guru permakultur itu pun juga dari jurusan yang memang relate gitu ya. Kalau kami eh, kemarin yang terakhir itu memang jurusannya pertanian begitu. Tetapi ada juga waktu itu kami pernah punya edukator permakultur itu memang jurusannya peternakan begitu ya. Tetap karena kan memang permakultur itu sendiri kalau di bangku perkuliahan kan bukan apa ya, Satu bukan jurusan ya, bukan Mm-mm. bukan prodi begitu ya Irisan irisan sehingga dari pertanian Bu ya. betul ya ada pertaniannya, ada peternakannya kan kalau Mm-mm. permakultur itu kan paket pelengkap ya sehingga memang tidak ada yang spesifik begitu sehingga memang untuk gurunya sendiri yang baik dia sebagai guru uh, permakulturnya ya dia harus mempelajari permakultur gitu meskipun mungkin di bangku perkuliahan sempat sempat mendengar atau mungkin pernah tahu ya tetapi secara kurikulum dan implementasi di sekolah tumbuh ya dia harus belajar lagi begitu mengikuti kemudian supaya spirit atau kekasan permakultur ini betul-betul bisa dihidupi tentunya ketika kami ada teacher at work itu biasanya dilaksanakan seminggu sebelum anak-anak masuk di awal semester begitu ya kami full dengan pelatihan-pelatihan. Nah, salah satu pelatihan yang
kami adakan itu kaitannya dengan permakultur begitu, sehingga nanti yang relate atau yang memahami terkait permakultur itu tidak hanya guru permakultur yang bersangkutan, tetapi guru lain juga. Sehingga itu nanti ketika akan dibawa untuk proses pembelajaran yang eh, interdisciplinary unit begitu ya, atau satu project ada beberapa mapel misalkan, itu mereka juga tahu oh di permakultur tuh apa sih, apakah ini memungkinkan untuk kita join mapel permakultur dan mapel-mapel matematika misalkan untuk kita ada project tertentu kayak gitu. Itu kalau untuk pihak sekolahnya ya. Kalau untuk gurunya, edukator mapelnya ya tentu kalau di sekolah kami ini muatan lokal dan itu bentuknya mata pelajaran, sehingga edukator tersebut harus turunkan dari kompetensi tadi yang sudah dirancang dari educational support ke dalam rencana pembelajaran begitu. Jadi merancang kegiatannya, merancang perencanaannya, pelaksanaannya, kemudian asesmennya, Oke, sampai berapa? ke nanti pembuatan raport. Oke, berapa banyak Bu guru edukator untuk permakulturnya? Kalau untuk SMP kami punya sendiri, SMA punya sendiri, SD punya sendiri. Jadi ada 3. Berarti masing-masing kampus satu ya, Bu ya? Satu, nanti TK biasanya bersama dengan SD. Karena kan kalau TK kan memang tidak spesifik mata pelajaran ya, sehingga memang tergantung topik dan tema yang saat itu dipelajari oleh anak-anak TK begitu. Nanti ketika memang itu kaitan ada dengan uh, permakultur ya, nanti guru permakultur yang SD akan dilibatkan. Tapi untuk educational supportnya tadi, Bu, itu selain mengatur kompetensi khusus dalam kekhasan, apakah juga kan pastinya juga mengikuti kurikulum nasional ya, Bu ya, Mhm. selain kurikulum khas itu. Nah, itu gimana, Bu, kalau yang kurikulum nasionalnya? Ya, kalau untuk di kurikulum nasional karena memang itu sudah ini ya, sudah disediakan oleh pemerintah begitu ya, sehingga memang kami langsung mengimplementasikan, tetapi kami juga berdiskusi dengan educational support sekiranya kalau ada hal yang memang perlu kami diskusi. Ketika kemarin dari P5 berubah menjadi ekstrakurikuler begitu ya. Eh, apa Oh, kurikuler. kokurikuler, sorry maaf, kokurikuler begitu ya, dari T5 menjadi kokurikuler. Nah, itu kami berdiskusi dengan educational support begitu. Jadi memang educational support ini mensupport segala sesuatu yang kaitannya dengan pembelajaran siswa, baik yang itu kekasannya atau value-value yang diangkat. Kemudian bahkan kami punya, kalau di guru itu kan punya evaluasi penilaian guru ya, ada empat empat aspek begitu ya. Kami menambah satu, yaitu aspek yang sesuai dengan nilai-nilai yang diusung tumbuh. Nah, itu yang menyusun adalah educational support. Aspek apa, Bu, untuk tambahannya? Tambahannya aspek terkait ketumbuhan. Kalau kami menyebutnya Oh, ketumbuhan begitu ya. Jadi di situ nanti ada indikator bagaimana siswa guru berinteraksi dengan orang tua, apakah interaksi yang positif, kemudian mohon izin, sepertinya ngelek ya. Di aku ngelek. Apa di Abdun di tempat sama ngelek nggak? Iya, Hah. iya. Oh iya. Putus-putus Ibu. Mungkin Eh, sinyalnya ter- kurang lancar ya. terpen terpen Bu Kristi n- tidak terpental tapi nge-freeze kayak. Iya, nge-freeze. Mm-mm. Menunggu sebentar aja. Mm-mm. Penting itu tadi tambahan, tapi Mm. nge-freeze. Loh, anu terpental saya gitu. Terpental. Nggak kuat. Heeh. Cek sampai nanti jeng. Nah, ini udah. Sampai Sinyalnya mungkin Ibu, oh ya, sinyalnya mungkin ya Bu Kristi, ya, Kristi mohon ya. maaf tadi Iya, iya nge-freeze. sepertinya. Heeh. Mm. betul. Soalnya dari Iya tadi sampai agak nge-lag ya beberapa kali. iya Yang ini tambahan aspek untuk iya. penilaian evaluasi guru. Ya. Ya, kalau penilaian evaluasi guru kami eh, aspek tambahannya adalah ketumbuhan. Kami menyebutnya begitu. Jadi nilai-nilai eh,
yang diusung sekolah tumbuh itu kemudian dirumuskan ke dalam poin-poin penilaian yang harapannya itu bisa menjaga menjaga spirit sekolah supaya dia tetap on the track begitu. Dan ini juga berlaku untuk penilaian kepala sekolah juga, Ibu, atau hanya guru saja? Iya, kepala Aspek sekolah juga. kebutuhan kepala sekolah juga diterapkan ini Iya, juga, Bu, ya. iya. Oke, oke. Baik, Bu. Ini tambahan juga untuk di area manajemennya, Bu, ya. Karena kan tentu karena secara umum diatur di educational support, tetapi secara teknis kan masing-masing sekolah punya kewenangan ya. Secara anggaran juga ada banyak lah pertimbangan-pertimbangan pastinya di dalam pelaksanaannya itu, Bu. Nah, untuk di Iya. manajemennya sendiri seperti apa, Bu? Selain tadi juga mungkin sedikit sudah disinggung dalam penganggaran. Nah, mungkin ada hal-hal lain, terus juga seberapa banyak kemudian bisa yang bisa dialokasikan. Nah, ini karena kan tentu juga ada kebutuhan lain, Bu, ya, yang juga untuk melaksanakan yang memang dari kurikulum nasional kan juga banyak seperti itu. Ya, kalau di kami sendiri memang untuk area manajerial begitu ya, kami tentunya setiap tahun itu akan memiliki program kaitannya dengan permakultur begitu. Jadi selain yang pembelajaran di kelas, kemudian juga program-programnya. Jadi nanti misalkan kita akan melihat sebagai contoh melihat dari eh, apa kurikulumnya begitu ya. Oh, ternyata kelas 7 itu nanti ada topik terkait eh, budidaya ikan misalkan, sehingga untuk kegiatannya kami akan menganggarkan pembelian bibit ikan. Begitu itu contoh. Kemudian oh kelas 8 ternyata ada materi tentang pembibitan gitu, sehingga kami perlu menyediakan sumber belajarnya itu terutama alat dan bahannya begitu. Itu kami lakukan. Kemudian karena kan ini areanya kan area bersama ya, sehingga setiap tahun pembuatan anggaran itu kami selalu duduk bersama dengan TK, SD, tumbuh 4, SMP, dan SMA untuk kami membagi kira-kira kita mau mengadakan peralatan apa yang akan menunjang untuk kegiatan permakulturnya, kemudian itu akan diletakkan di kampus mana secara penganggarannya begitu. Meskipun nanti untuk penggunaannya itu akan digunakan bersama-sama gitu. Jadi seperti contoh kemarin kami ada kebutuhan mesin pencacah daun begitu ya, karena untuk anak-anak membuat kompos itu ketika daunnya semakin lembut, potong-potongnya itu akan ya ketika daun-daunnya itu semakin lembut maka itu akan lebih mudah terurai begitu, sehingga ketika di awal kami belum punya mesin pemotong ya anak-anak menggunakan gunting atau pisau begitu, tetapi kan memang tidak bisa kecil-kecil ya. Nah kemudian untuk uh, memudahkan prosesnya karena memang semakin banyak juga kebutuhan komposnya, kami akhirnya ada pengadaan mesin pencacah daun begitu. Nah, waktu itu mesin pencacah daun itu diletakkan atau pembiayaannya itu dibebankan di SMP. Nanti di SMA beda lagi barangnya begitu, nanti di SD beda lagi. Tetapi barang-barang itu bisa kita gunakan secara bersama-sama. Oke. Begitu. Oke, itu berarti untuk yang sifatnya kayak pengadaan yang cukup besar, Bu, ya. Tapi kalau Betul. yang yang mungkin kecil-kecil, Bu, yang untuk dalam proses pembelajaran itu juga difasilitasi juga atau menjadi tanggung jawab Iya, guru? itu difasilitasi juga. Jadi setiap bulan itu kami punya anggaran tersendiri untuk guru tersebut menyiapkan alat dan bahannya. Jadi memang ada pos tersendiri. Dan untuk identifikasi kebutuhannya tadi, Bu, berarti kan ini memang harus clear sejak awal penganggaran, Bu, ya? Iya, betul, betul. Jadi biasanya kalau untuk penganggaran yang besar itu kami
sebelum pengajuan RAB tahunan itu sudah didiskusikan bersama. Kemudian kalau untuk penganggaran yang di kelas atau prinsipnya untuk kegiatan KBM begitu ya, itu nanti guru mata pelajaran yang akan mengajukan ke sekolah. Misalkan, oh Bu Kristi, aku di bulan ini nanti kelas 7 ada kegiatan A, butuh A, B, C, kelas 8 ada pembuatan pupuk, butuh ABC, kelas 9 ada topiknya terkait pakan ternak, misalkan dia butuh ABC, sehingga itu nanti akan diajukan di sekolah, kemudian sekolah akan memberikan uh, apa biayanya gitu, yang itu nanti akan dikelola oleh guru tersebut sampai ke nanti pelaporan kegiatannya, termasuk pelaporan pembiayaannya, keuangannya. Oke. Kalau untuk dinamika topiknya, Bu, tadi kan mungkin sudah teridentifikasi, oh nanti akan ada tentang apa pelajaran tentang pembibitan ikan, sampah. Itu dinamikanya seperti apa, Bu? Karena mungkin kadang isu-isu itu kan juga berubah-berubah ya, Bu ya. Yang tren, yang menjadi concern apa tahun ini, di tahun besok itu ada perbedaan atau gimana, Bu, dinamikanya? Ya, kalau di kami sendiri karena memang kami sudah punya panduan kurikulumnya ya. Mm-mm. Bahkan kurikulumnya kan sudah ada kompetensi dasarnya dari kelas 7 sampai kelas 12 sehingga kami mengikuti itu saja karena kan itu memang disusun sudah dengan mempertimbangkan area lab permakultur kami. Karena kan area lab permakultur kami mungkin kalau kemarin sempat ke Sewon, mungkin sampai ke belakang ya, itu kan kami punya kandang ternak, kemudian kolam, kemudian area pembibitan, area penanaman bedeng gitu, sehingga untuk penentuan topiknya itu pun sudah diatur sedemikian rupa supaya di dalam satu waktu itu tidak semuanya tentang kolam, Hmm. tidak semuanya tentang pembibitan gitu. Jadi supaya area-area ini akan tetap selalu digunakan dalam tanda kutip ya untuk proses pembelajaran sehingga areanya akan tetap di apa istilahnya akan tetap selalu dipakai gitu. Nah, itu mengaturnya di topik-topiknya itu supaya nanti kelas 7 misalkan kelas 7 itu tentang pembibitan lele di saat yang bersamaan ya, misalkan kita masuk ke semester 1 kelas 7 tentang pembibitan lele, nanti kelas 8 tentang pembibitan benih, nanti kelas 9-nya kompos. Nah, kan areanya beda-beda, tetapi itu sudah diatur sedemikian rupa supaya semua tidak mengumpul di dalam satu area ya, tidak semuanya di area pembibitan misalkan. Oke, kalau untuk keberlanjutan kurikulumnya, Bu, karena mungkin eh, hal-hal apa yang dilakukan permakultur itu kan juga sebenarnya juga apa ya bisa diintegrasikan juga dengan isu-isu lain ya itu kan ada juga isu sosial mungkin ada juga isu ekonomi Betul. di situ ya sehingga apakah itu juga menjadi concern untuk kemudian ada tadi keberlanjutan kurikulum sehingga ada kayak semacam dari hulu ke hilirnya seperti itu Bu. Iya, itu juga salah satunya juga terkait hal itu karena memang kami melihat juga karena permakultur ini cukup sesuai dengan apa yang selama ini sekolah tumbuh usung juga begitu ya. Bagaimana kalau kita mengambil keuntungan dari alam itu berarti ada yang harus kita kembalikan lagi ke alam. Nah, sebetulnya apa prinsip seperti itulah atau uh, value seperti itulah yang ingin kami tularkan ke anak-anak begitu ya, sehingga ketika nanti mereka memanfaatkan alam ya ada yang dikembalikan. Makanya kan nanti ketika di dalam proses pembelajaran itu untuk pembuatan komposnya pun misalkan nanti anak-anak sudah menikmati sayuran begitu ya dari kebun permakultur, tapi nanti sampahnya, kulitnya dikembalikan lagi ke eh, area pengolahan pupuk, terus nanti ketika pupuknya sudah jadi itu dipanen, dipakai untuk memupuk area sekolah misalkan, sehingga hal seperti itu yang yang apa yang berusaha untuk dikaitkan gitu. Hmm. Tapi oke mungkin bisa minum dulu enggak apa-apa Bu Kristi. Iya, saya Minum izin sebentar ya ya. Bu, mau ambil minum. Siap. Wes mandek jeng, wes nyampe kampus kok ya.
Zul, ini nyampe parkiran. Anak ngajar Ngajar Jeng. Arep hari ini tuh ceritanya Arep ngerombak ruangan untuk konseling itu loh. Mm-mm. Lagi penataan hari ini mau ditata ruangannya begitu. Jadi kita maintenance itu aja sih. Nggak ngajar berarti. Tidak. Kok nek mungkin kan awan ya iki baru wawancara iki aku sih anu ape neng bank sih. Oke, Itu ah, wes tuker kita porong. situ tuh kermo. Wes enggak apa nggawe ATM. Gawe ATM lagi. Beda ATM mah. Oke lanjut bagus. Nah, yo aku Oke, iya, Sudah ya, Bu. sudah. Oke, Oke. siap. iya silakan dilanjut. Iya, tadi Ya, mhm. jadi Begitu. tetap Dan lintas kalau disiplin ya. Iya, betul. Dan memang kalau sekolah tumbuh itu juga kan kami berusaha sesuai dengan visi misi kami juga. Itu salah satunya adalah anak menjadi warga dunia begitu ya, di mana sekarang kondisi dunia kan cukup cukup dalam tanda kutip memprihatinkan begitu ya, sehingga ya sesuai dengan visi misi kami itu pun yang kami turunkan ke dalam program-program maupun kekasan yang kami usung begitu. Jadi memang harapannya ini nanti keberlanjutannya memang tidak hanya sebatas sampai di sekolah ya harapannya ya, sehingga ketika nanti lulus pun dari SMP tumbuh mereka juga masih membawa value-value atau nilai-nilai permakultur yang sudah mereka dapatkan selama di bangku sekolah, yang itu dirumuskan ke dalam kurikulum permakultur itu sendiri maupun pembiasaan keseharian di sekolah. Itu mengevaluasinya gimana, Bu? Pembiasaan, kemudian mungkin aksi-aksi nyata yang juga menjadi bagian dari asesmen ya, yang itu kan mungkin dari indikator ketercapaiannya untuk di Ya, kalau untuk pembelajaran sendiri itu kan memang bisa dilakukan dengan evaluasi ya, terkait apa teori-teori permakultur misalkan, termasuk juga nanti pengambilan nilai ketika anak-anak melakukan praktik, ujian praktik dan sebagainya itu bisa diambil dari situ. Tetapi kalau untuk pembiasaan memang itu nanti akan menjadi penilaian sikap begitu ya dari kami, untuk kami lihat bagaimana selama ini eh, anak-anak berkegiatan sehari-hari. Tetapi memang permakultur ini sendiri tidak berdiri sendiri karena kami ada program lain juga yang kaitannya masih dengan cinta lingkungan, yaitu penanaman mangrove gitu, yang penanaman kami lakukan apa di itu? Pantai Baros. Mangrove. Penanaman mangrove ya, Oh, dan tapi itu sudah dilakukan sejak SMP tumbuh berdiri. berarti penanaman mangrove itu kayak program wajib rutinan gitu, Bu ya? Atau gimana, Bu? Iya, itu salah satu program rutin sekolah tumbuh yang dilakukan 1 tahun sekali. Mm-mm. Berarti apa program-program lain yang juga mendukung, Bu, untuk apa ya tadi kekhasan-kekhasan itu selain juga di mangrove itu, Bu? Ya, untuk program-programnya selain permakultur itu sendiri yang dalam bentuk pembelajaran, kemudian ada penanaman mangrove, kami juga ada SDGs Week. Oh, SDGs Week itu yang dilakukan 2 tahun sekali. Kalau saat ini sudah SDGs Week, nanti tahun depan itu adalah Science Week begitu. Nah, semua kegiatan-kegiatan itu memang kami sangat support dan mengupayakan bahwa itu memang kami masih bertanggung jawab terhadap lingkungan begitu ya. Jadi kalau di sekolah tumbuh itu sendiri kami tidak ada menggunakan styrofoam begitu, yang itu memang tidak bisa terurai begitu ya. Jadi apa implementasinya itu tidak sebatas mata pelajaran, tapi itu juga menjadi kebijakan-kebijakan yang kami turunkan sampai ke eh, ranah sekolah gitu ya. Jadi kayak anak-anak kalau sekolah membawa tumbler, membawa lunchbox, kemudian kantin kami juga karena
kami mengangkat permakultur juga, sehingga eh, sebisa mungkin kantin kami tidak pakai plastik gitu, jadi pakai cup kertas begitu ya, atau pakai gelas yang itu bisa dipakai berulang. Oke. Berarti tiga program besar tadi Bu, mangrove kan itu kan tahunan, 2 tahunan sampai dan Mhm. spesifik itu kayak apa bergantian begitu Bu ya? Yang Kalau mangrove eh, setiap tahun, tapi kalau Science Week dan SDGs Week itu bergantian. bergantian ya, 2 itu ya. Mhm. Oke, menarik sekali. Ini kami baru dengar sih kemarin belum ternyata juga ada secara Mhm. spesifik memang bahkan ada SDGs kan itu kan sudah menunjukkan bahwa memang ini sangat apa ingin apa menguatkan tujuan-tujuan SDGs itu Bu ya. Itu Betul, bisa betul. diceritakan mungkin kayak gimana pelaksanaannya? Ya, kalau SDGs Week atau Science Week itu memang itu kami lakukan selama 1 minggu. Hmm, Jadi nanti anak-anak akan ada kegiatan atau project begitu ya. Nanti biasanya hari pertama itu akan ada narasumber hmm, yang relate dengan topik yang sedang kami angkat. Begitu. Kemudian nanti di hari kedua dan ketiga dan hari keempat itu anak-anak eh, membuat proyeknya, kemudian nanti di hari terakhir itu adalah pameran yang dapat dihadiri oleh siswa SD Tumbuh. Oke, itu berarti apa segmen-segmen kegiatannya. Kalau untuk isinya Ibu. Mhm, mhm. Ya, kalau untuk isinya sendiri, kalau untuk SDGs itu biasanya kami akan menentukan tiga bidang SDGs begitu ya, karena kan memang kalau itu mau semua itu Tujuh. nanti jatuhnya jadi tidak mendalam Hmm. begitu. Jadi eh, kami ambil eh, topik-topik mana yang akan kami angkat di saat itu gitu. Begitu juga dengan Science Week. Kalau Science Week kemarin, karena kami yang terakhir kemarin itu kami melakukan Science Week ya, sehingga masih masih teringat jelas begitu ya. Kalau Science Week yang kemarin itu em, kami mengangkat tema yang itu menggunakan bahan alam, tapi ada kaitannya dengan sains gitu. Jadi seperti contoh, kami punya 3 kelas saat itu, kelas batik, itu kelas pewarnaan kain, tapi menggunakan prinsip asam basa, begitu. Kemudian kami punya kelas pemanfaatan pelepah pisang untuk membuat kertas. Itu juga ada prosesnya juga masuk ke situ. Kemudian kelas yang terakhir itu adalah pengelolaan atau pemanfaatan minyak jelantah untuk membuat sabun, tetapi sabunnya memang karena dari minyak jelantah ya, sehingga itu tidak digunakan untuk badan, tetapi untuk mencuci kain-kain kotor gitu ya, kayak lampin dan sebagainya gitu. Nah, kami punya 3 kelas itu, di mana masing-masingnya itu kan ada kaitannya dengan Alam. sains ya. Kalau yang pewarnaan batik asam basa ya berarti nanti anak-anak harus paham dulu reaksi asam basanya seperti apa, kemudian daun-daun apa saja sih yang itu bisa kita pakai yang sekiranya si daun ini tingkat asam dan basanya seberapa sehingga nanti warna yang akan muncul juga akan berbeda begitu. Terus yang pembuatan sabun itu juga karena kan dari eh, perubahan wujud ya istilahnya dari cair kemudian dia sampai ke padat terus sampai itu bau apa sisa kalau jelantah kan aroma sisa masakannya pasti ada ya itu sampai hilang itu kan juga ada bahan-bahan yang dimasukkan dan itu anak-anak belajar dari situ sehingga hari pertama itu memang narasumber anak-anak melihat hari kedua anak-anak merancang dia mau pakai apa, terus karena sudah dapat materinya ya, sudah dapat apa teorinya, kemudian mereka akan eksplor seberapa itu nanti yang kita beri keleluasaan ke anak. Itu termasuk anak-anak kami ajari untuk perencanaan awal, terus timeline, karena kan pembuatannya selama 3 hari ya, jadi anak-anak juga harus punya kemampuan untuk
ngira-ngira, oh ini pengen buat ini, kita cuma waktu punya 3 hari harus bagaimana. Itu contohnya. Nah, nanti yang SDGs juga kita misalkan kemarin ngambil tentang apa area perairannya gitu ya. Jadi nanti anak-anak akan jalan di area sekolah untuk mereka mendatangi sumber-sumber aliran air di area sekitar sekolah, kemudian mereka mengobservasi, kemudian mereka melihat apa nih yang bisa kita lakukan kaitannya dengan topik yang diangkat itu. Tapi semua memang akan diawali dengan narasumber dulu. Jadi anak-anak sebelum nanti mengerjakan bagiannya mereka, mereka sudah punya teorinya atau mereka sudah ada pijakannya. Itu contoh saja sih. Dan itu berkelompok, Bu, kegiatannya. Berkelompok dan untuk semua anak kami libatkan. Jadi tidak ada tidak ada pengkotak-kotaan begitu ya. Siapapun anaknya itu akan dilibatkan. Itu untuk SMP, SMA, atau Itu untuk SMP. SMP? SMA tidak ada itu. SMA sudah berbeda programnya. Berbeda. Karena kami kan per masing-masing ini ya, masing-masing manajemen ya. Jadi kayak SMP ya hanya SMP saja. SMP saja. Kemudian untuk itu kan ada narasumber juga, Bu ya. Itu dan termasuk juga beberapa ini kan kayak butuh praktisi juga kan, Bu ya. Banyak. Apakah Iya, itu cuma dihandle guru atau juga melibatkan pihak eksternal? Ada iya, kolaborasi? kami biasanya melibatkan pihak eksternal. Dan itu semua sudah masuk ke dalam program sekolah sehingga itu juga yang salah satu perlu kami rancang di dalam rancangan anggaran belanja tahunan gitu ya. Jadi kami sebagai kepala sekolah di bagian manajerial harus kan sudah memetakan ya program kita apa saja, kebutuhannya, pembiayaannya seberapa itu sudah dimasukkan. Gitu. Jadi semua kegiatan itu pembiayaan berbiaya dan itu disediakan oleh sekolah. Tapi untuk proyek mandiri anak-anak tadi yang berkelompok, itu mereka tanggung sendiri biayanya atau juga di cover sekolah, Bu? Ya, kalau biasanya yang dibawa anak-anak adalah sesuatu yang memang ditemui anak-anak di rumah. Gitu. Kalau seperti contoh kemarin kan kami membuat kertas dari pelepah daun pisang. Itu kan butuh kerangka istilah kayak yang pinggirnya kayu, terus di tengahnya ada streaming halusnya yang itu akan seperti nyablon itu ya. Nah, itu yang menyediakan sekolah. Gitu. Jadi anak-anak membawa yang memang itu ada di rumah. Gitu. Kemudian yang lainnya itu masuk ke dalam peralatan yang disediakan di sekolah. Gitu. Kecuali misalkan anak-anak bawa baskom, kemudian pisau dan sebagainya mereka bisa membawa sendiri. Tapi peralatan yang spesifik yang memang itu tidak atau jarang lah ada di rumah-rumah itu biasanya kami sediakan. Kalau kemarin yang kami sediakan itu sih itu yang untuk mengusap si cairan itu supaya dia menjadi lembaran kertas itu yang saya lupa istilah namanya apa tapi itu yang kami sediakan. Kalau kelompoknya berapa orang, Bu, untuk siswanya itu? Kalau kelompok itu kami biasanya 6 sampai 7 Dan orang. itu per kelas ya, Bu. Misalkan kelas SMP kelas 7. Iya, betul. Jadi, sekitar 7 orang ya satu kelompoknya ya. Iya. Dan berarti 6 sama produk mereka yang dihasilkan sama, Bu, proyeknya. Tergantung kelas yang dipilih gitu. Kalau kemarin itu kami memilihnya kelas 7 itu sepertinya dapat pewarnaan batik asam basa. Terus nanti kelas 8-nya itu kertas, kelas 9-nya sabun. Oh, berarti sudah dibagi nanti yang kelas 7 ini, 8 ini. Sudah Mereka, karena biasanya kami sesuaikan dengan materi di kelas tersebut. Jadi maksudnya jangan sampai nanti anak dapat asam basa tapi sebetulnya mata pelajaran IPA itu belum membahas asam basa misalkan. Jadi kami tetap menyesuaikan dengan
kompetensi dasar kelas IPA, karena Science Week ya, kelas IPA di kelas itu. Jadi misalkan kami ngambil yang asam basa, berarti kelas mana nih yang materinya ada asam basa, dan itu kelas itulah yang nanti akan dapat si asam basa misalkan. Berarti setiap kelompok yang ada di kelas 7 nanti produknya Ah, semua batik, semua tinggal iya, nanti betul. jauh mereka bisa mempraktekkan hasil batiknya gitu Bu ya. Ya, dan seberapa jauh mereka mengeksplor daunnya gitu. Karena kan anak-anak sudah dapat ini ya, sudah dapat teorinya ya. Ini kalau pakai asam yang bersifat asam itu akan memunculkan warna yang bagaimana, bersifat basa ketika nanti diaplikasikan ke kain akan memunculkan warna yang bagaimana. Kemudian anak-anak kan bisa eksplor lingkungannya ya, mereka mau mencoba pakai daun apa, mau daun apa gitu kan. Ya Mm. itu tergantung gitu, Untuk dan hasil motifnya kan juga jadi berbeda. untuk hasilnya itu dipamerkan saja atau juga ada mungkin ditulis Bu dalam laporan atau gimana ya? Iya, kalau sampai saat ini kami masih pameran, dan anak akan membuat semacam apa, poster ya, poster informatif gitu ya. Ini apa, kemudian cara membuatnya, kemudian langkah-langkahnya. Memang untuk di tingkat SMP kami belum sampai ke lab begitu, mengingat memang apa, untuk kemampuan di Hmm. anak-anak kami ya, maksudnya kemampuan di anak-anak kami kaitannya dengan penulisan laporan yang memang sesuai dengan apa istilahnya kayak laporan kegiatan, laporan praktikum gitu ya, itu memang belum sampai sana. Berarti di poster terus apakah ada presentasi? Terus ada kayak semacam diseminasi gitu Bu, kunjungan untuk meng Ya, itu. kalau secara teknisnya itu nanti anak-anak yang akan menjaga stand pamerannya itu ditentukan, misalkan kloter pertama siapa yang jaga, nanti lainnya berkeliling ke stand teman-temannya gitu. Terus nanti sesi berikutnya yang jaga ganti lagi, nah orang yang tadi habis jaga dia akan keliling ke stand-stand teman-temannya. Jadi meskipun sama-sama asam basa misalkan, tapi ketika dia bisa ke stand lain, oh ternyata kalau pakai daun ini beda ya. Oh kok aku nggak kepikiran ya. Seperti itu. Dan Penilaian. itu biasanya pamerannya itu kami pakai untuk mengundang anak-anak kelas 6 dari SD Tubuh. Oh, berarti Kami ada undang ke sekolah, diundang dari lintas jenjang Bu ya untuk melihat juga. betul, Itu ada betul penilaian. sih. Ada. Mm-mm. Dan dimasukkan kemana? Ke rapot juga atau gimana? Ada pelaporan tersendiri hasilnya itu dengan capaian anak-anak? Ya, dengan capaian anak-anak itu nanti biasanya akan kami masukkan ke dalam raport gitu. Hmm, berarti Apalagi ini kaitannya kalau Science Week ya, berarti kan nanti akan masuknya ke nilai IPA gitu istilahnya, sesuai ininya ya, sesuai kegiatannya. kelihatannya. Kalau SDGs Week itu lebih melekat ke mata pelajaran apa Bu nanti integrasinya? Tergantung topiknya yang kami ambil. Kalau kemarin itu kami mengambilnya sosial. Mm-mm. Kami mengambil topik-topik sosial sehingga itu kami masukkannya ke eh, apa, rapot, nilai rapot IPS. Oke, kalau topik sosial itu kegiatannya ngapain Bu? Kalau yang sosial itu karena sudah 2 tahun yang lalu ya, saya Mm. agak-agak lupa. Tapi saya seingat saya itu mereka akan keliling keliling ke area sekolah waktu itu, karena ada satu itu tentang perairan, kedua itu tentang, saya lupa, karena di area sekolah itu ada pengrajin mainan tradisional gitu. Jadi kami mengangkat topik itu. Terus ada satu lagi saya agak lupa waktu itu. Itu karena sudah 2 tahun yang lalu. Itu mereka keliling, kemudian mereka membuat semacam apa ya, membayangkan ya, kamu kondisinya begini, solusinya kamu punya punya bayangan solusinya akan seperti apa kalau kamu adalah pemangku eh, kebijakan di dalam sebuah
negara dan kamu adalah menterinya misalkan. Nah, nanti mereka akan diskusi, akan membuat ya semacam gambaran atau kalau ada prototipenya ya dibuat prototipenya. Berarti itu sama, nanti akan didatangkan narasumber juga gitu, Bu ya. Iya, sama. Berarti kalau kayak gitu, dari yang pernah dilakukan tuh narasumbernya dari mana, Bu? Kalau Kami macam-macam. Kalau yang eh, apa? Kalau yang kemarin itu pembuatan sabun itu kami eh, dia saya lupa di Instagram tuh namanya apa ya. Kami juga kadang eksplor gitu aja sih, Bu. Jadi misalkan oh kami pengen buat ini terus kami googling di Instagram, oh ternyata ada komunitasnya. Nah, nanti kami undang komunitas itu untuk isi narasumber. Namanya saya lupa nama apa, Bu? ininya. Kalau yang sosial Terus tadi, kalau yang yang pembuatan kalau kalau yang sosial itu waktu itu mengambil narasumber teman guru yang dia di divisi penelitian gitu, penelitian lingkungan hidup gitu. Jadi di UGM dia masuk tim penelitinya begitu, terus itu kita undang supaya anak-anak punya gambaran ya kalau peneliti itu ngapain sih gitu, terus dia kok kok tergerak untuk meneliti itu karena apa, kan pasti ada kegelisahannya atau keresahannya, terus ya narasumber itu bercerita kenapa pengen neliti itu, apa yang membuat dia begitu, terus apa saja yang harus disiapkan, step-stepnya apa gitu. Makanya waktu itu kami mengajak anak-anak jalan-jalan juga area sekolah supaya mereka apa ya menangkap gitu ya, apa sih yang ada di lingkunganmu yang ini perlu loh kayaknya harus dicari solusinya, misalkan tentang pengairan, misalkan oh ini kenapa begini kenapa begitu ya. Ya kalau anak-anak SMP kan masih sesederhana itu ya, mungkin akan sedikit berbeda ketika ini diimplementasikan ke SMA. Kalau SMA kan sudah sampai ke pembuatan laporan, sampai yang itu lebih lebih apa ya, lebih tertuang di pemberkasan gitu ya, bentuk laporan tertulis begitu. Tapi kalau SMP itu kan masih area hands on-nya cukup kuat ya. Jadi mereka akan membuat sesuatu, entah itu prototipe, entah itu apa yang itu bisa mereka jelaskan ya sesuai dengan apa yang mereka pahami dan apa yang mereka sepakati di kelompok itu mereka mau ngapain. berarti kalau yang sosial gitu, waktu pameran yang dipamerkan produknya apa, Bu? Apakah ya tadi ya poster untuk menceritakan, Poster, tapi biasanya luar ada kayak barangnya yang bisa terwujud. ya tergantung si kelompok itu mau mengambil solusinya apa gitu. Hmm. Waktu itu kami ada yang SDGs itu si anak ini, kelompok ini membuat peta transportasi yang menjangkau sekolah-sekolah di Kabupaten Bantul Hmm. gitu. Karena kan kalau di Jogja itu kan Trans Jogjanya kan karena sekarang udah nggak ada bis bis ini ya apa istilahnya bis bis umum gitu kan, sudah tidak ada, adanya kan Trans Jogja gitu ya. Itu kan areanya kan ya hanya sebatas di tengah kota atau pinggiran kota. Nah, si anak ini melihat bahwa ini loh kalau anak-anak itu akses transportasinya itu bisa sampai ke sekolah-sekolah, itu pasti akan banyak anak-anak yang memanfaatkan itu. Terus dia membuat, jadi dia ngeprint semacam peta peta apa peta Kabupaten Bantul gitu. Kemudian itu A0, dia buat A0, terus dia ini dibuat gambarnya ini, oh shelternya ini jadi jalurnya area mana yang padat sekolah berarti itu akan dilewati bisnya kayak gitu, gitu. Ya itu kan apa bentuk yang ditangkap anak-anak ya gitu. Kenapa? Karena mungkin dari yang dirasakan dari keresahannya kok transportasi umum itu hanya di area pusat kota gitu. Padahal kan di area kabupaten juga membutuhkan loh gitu. Tetapi memang mungkin
belum sampai sana. Nah, anak-anak ini membuat solusinya. Ini loh, kalau nanti ada, itu rutenya akan begini-begini. Nah, itu yang di press. Oke. Kalau untuk Jadi sebetulnya ada tidaknya produknya ya tergantung dari ini ya, siswanya tema-tema. yang temanya dan solusi atau eh, apa solusi dari kelompok itu gitu, maksudnya dia mau memberikan solusi apa. Oke. Kalau untuk fasilitatornya itu Bu, itu kan kayak bareng-bareng kan Bu ya. Nah, itu apakah kayak ada kepanitiaan khusus atau ya memang langsung tadi dari educational supportnya tinggal guru melaksanakan atau ada tim khusus tersendiri karena kan ini juga Ya, kalau aturan. besar. Kalau di kami ada timnya, Bu. Jadi setiap program sekolah itu nanti akan ada PIC-nya, kemudian PIC-nya itu akan membentuk panitia, begitu, kemudian ya sudah akan berjalan sesuai dengan kepanitiaan itu. Hmm, oke oke. Kalau untuk apa namanya di siswanya sekarang Bu ya, di siswanya itu karena kan banyak ya dan biasanya kan ini eh, di pelaksanaannya itu di waktu mana Bu? Kayak di awal atau di tengah atau di akhir kayak juga bagian dari final project itu atau gimana ya? Karena kan maksud saya Enggak, kalau di enggak, karena ini kan pasti juga ada banyak juga ibaratnya tagihan-tagihan dari tugas mata pelajaran yang lain ya Bu ya. Karena ini maksudnya gimana membagi waktunya untuk penyesuaiannya itu Bu, ada di bagian mana biasanya? ya biasanya kalau dari kami sendiri itu setiap menjelang akhir tahun ajaran itu educational support itu sudah merilis kalender akademik sekolah tumbuh. Jadi area mana ini tanggal ujian, kemudian area mana yang ini akan libur tanggal merah, area mana. Kami yang di sekolah itu mengelola dari educational support itu gitu. Jadi kami memetakan sudah dapat garis besarnya, karena kan kalau di kami kan ada libur semester itu akan jatuh kapan sampai kapan, itu kan semua sekolah tumbuh sama gitu dari TK sampai SMA begitu ya. Nah, yang bisa kami kelola adalah tanggal-tanggal yang di luar itu Hmm. gitu. Itu Biasanya pertama yang di kami luar sudah itu kapan dapat. ketemunya? Ini di bulan Mei biasanya sudah rilis kalender akademiknya. Jadi nanti kami di masing-masing kampus itu nanti saya dengan koordinator kurikulum dan koordinator kesiswaan itu akan meletakkan, oh kegiatan ini mau ditaruh kapan, ini mau ditaruh kapan, ini mau ditaruh kapan. Berarti nggak Itu mesti. nanti setelah itu baru kami kembalikan ke educational support lagi untuk dicek, dihitung hari efektif pembelajarannya, hari efektif kognitifnya, kemudian kalau sudah oke, itu nanti dibungkus, nanti di tahun ajaran baru itu sudah rilis sebagai kaldi kami. Jadi memang program ini sudah bisa dilihat untuk 1 tahun ke depan. Jadi mangrove-nya akan jatuh di tanggal berapa, kemudian SDGs-nya, kemudian mungkin program-program lain, karena kan kami masih ada program-program yang lain juga ya, seperti live in, worship camp dan sebagainya, kayak gitu, itu sudah bisa dilihat di awal tahun ajaran. Berarti educational support itu ya memang kalau di sekolah-sekolah umum itu kayak waka kurikulum itu ya. Apakah di sekolah tumbuh ini juga Ya, bisa dibilang begitu. ada wakil kepala sekolah Bu yang kemudian nanti membidangi bagian kesiswaan, kurikulum begitu masih ada seperti itu. Ya, kalau di kami menyebutnya koordinator. Jadi koordinator kurikulum dan koordinator kesiswaan. Kesiswaan. Nah, kalau educational support itu salah satunya selain menyiapkan kurikulum tadi termasuk ke kalender akademik yang istilahnya tahap 1, kalender akademik tahap 1. Jadi yang semua sekolah tumbuh itu akan sama. Itu di tanggal berapa-berapa aja itu yang menentukan dari educational support. Nah, nanti dari masing-masing sekolahnya mau meletakkan program sekolahnya itu di tanggal berapa, di bulan apa, itu sudah kewenangan Koordinator masing-masing sekolah. dilanjutkan Ya.
kurikulumnya Bu ya. Iya, Oke, mungkin Mbak Nila mau menambahkan sedikit lagi, enggak apa-apa Bu Kristi ya, izin. tidak apa-apa. Bu Nila. Ya, terima kasih Bu Intan. Nampaknya sudah lengkap sekali, komplit sekali yang ditanyakan sama Bu Intan terkait kurikulum, terus program dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya bukan pertanyaan ya, cuma saya apresiasi aja bahwa sekolah tubuh ini yang memiliki kekhasan khusus dan salut sekali nanti untuk jangka panjangnya juga sangat terlihat tadi sudah dijelaskan fokus SDGs-nya, terus kemudian program-programnya. Barangkali nanti untuk kami bisa adaptasi gitu ya Bu untuk model kami dan mudah-mudahan nanti sekolah tumbuh tetap bertumbuh sesuai dengan visi misinya, terus kemudian bisa memberikan dampak luas untuk masyarakat seperti itu. Dan mohon mohon supportnya juga untuk penelitian kami ya Ibu. Barangkali nanti ke depan kami memerlukan data-data yang lebih komplit lagi, data-data yang memang urgent untuk kami butuhkan ke depannya. Mohon untuk bantuannya seperti itu. Dan ya, Kristi atas informasi yang sangat-sangat detail kepada kami, insya Allah akan bermanfaat sekali untuk kami. Itu saja Bu Intan tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nila. Ya, ini mungkin Amin. Nanti close semoga bisa question terus Bu. bertumbuh. Oh Apa ya, boleh. namanya, pengen kan tadi sudah banyak mungkin apa hal-hal yang ideal, praktek implementasinya Bu ya. Tapi kan pasti di dalam sebuah program, kebijakan ya, manajerial dan lain-lain kan pasti ada kayak kendala-kendala Bu ya, tantangan-tantangan. Ini mungkin bisa diceritakan Bu dari sisi Ibu sebagai kepala sekolah, dari sisi gurunya, dari sisi siswanya juga itu seperti apa? Ya, kalau dari kami menyebutnya tantangan begitu ya. Tantangan. Tantangan dari kami itu adalah siswa kami yang beragam dan bisa jadi setiap tahun ajaran itu berbeda. Hmm. Begitu. Sebagai contoh, di 3 tahun yang lalu itu kami punya siswa yang dia menggunakan alat bantu jalan seperti tongkat begitu. Kemudian ya jalannya tidak bisa cepat, dia harus ya tertatih-tatih perlahan, tapi dia bisa melakukan sendiri. Nah, hal-hal seperti inilah yang kebutuhan-kebutuhan siswa inilah yang perlu betul-betul kami cermati sejak awal begitu ya. Dan memang kalau di kami kan profil anak itu cukup lengkap ya karena kami mendapatkannya dari wawancara orang tua, kemudian anaknya juga diwawancara oleh guru kami, kemudian ada mungkin hasil pemeriksaan psikologis juga kami punya datanya begitu ya, sehingga anak ini kebutuhannya apa itu kami sudah tahu dari awal. Nah, yang menjadi tantangan untuk kami adalah bagaimana kami merancang program ini supaya setiap anak itu bisa ikut, tidak terkecuali apapun kondisinya, begitu. Sehingga kalau tadi yang saya ceritakan tentang murid kami yang menggunakan tongkat begitu ya, ketika penanaman mangrove, berarti kami harus memikirkan juga supaya si anak ini bisa terlibat, itu nanti areanya akan yang seperti apa, kemudian apakah ada apa support-support lain misalkan karena kan parkir bisnya dengan area Pantai Barosnya itu kan tidak dekat ya, jadi anak ada proses jalan, berarti apa yang perlu kami support, oh kendaraan mobil supaya si anak ini bisa, nah hal seperti itu sih Bu yang yang menjadi tantangan buat kami. Itu Bu, kurang lebihnya. Jadi tantangannya adalah supaya tidak ada anak yang ditinggalkan Tinggal. dalam tanda Tapi kalau untuk kayak kapasitas, bisa oh ya agak ikuti program seperti yang lain. karena ya inklusi ya spiritnya, jadi harus bisa merangkul semuanya Bu ya. Dan apa Betul, betul sekali. kalau dari sisi gurunya Ibu, apakah juga ada tantangan-tantangan mungkin? Ya, tantangan ya kalau dari sisi guru itu yang cukup menantang adalah untuk guru-guru baru. Begitu. Kami 2 tahun lalu sempat ada
apa semacam resign berbarengan begitu ya, karena eh, keterima P3K gitu. Jadi kami ada 5 guru dan itu di tengah tahun ajaran. Kemudian eh, kami sudah dapat gurunya, tetapi kan si guru ini belum mengikuti, karena kalau di sekolah tumbuh itu kalau ada guru baru di setiap awal tahun ajaran itu akan ada pelatihan dari CSI, itu support kami juga, yang akan memberi pelatihan ke guru ini 1 hari full terkait sekolah tumbuh itu apa, value-value-nya apa, kemudian siswa beragam itu yang seperti apa, terus penanganan di kelas yang seperti apa. Jadi si guru baru ini kan tidak mengikuti itu ya, sehingga dia harus catch up di tengah jalan, harus bisa mengikuti ritme kami yang sudah terbentuk begitu ya, sehingga guru-guru baru ini ya mau tidak mau harus bisa mengikuti, dan kami pun sebagai kepala sekolah, koordinator kurikulum maupun kesiswaan juga jadi mendampingi di tengah jalan gitu, untuk ya, karena kan mereka juga bingung ya, belum dapat itu tapi masuk kelas sudah mengajar siswa yang punya kebutuhan khusus. Ini harus diapakan, ini harus bagaimana. Kemudian mungkin dia menjadi PIC atau dia jadi panitia di sebuah program sekolah dengan anak-anak yang misalkan satu tunarungu, terus dia susah jalan misalkan, oh skemanya harus apa, harus bagaimana. Ini kan ketika di tengah jalan ini yang cukup menantang ya, gitu. Tapi kalau di awal tahun ajaran sebetulnya cukup cukup terbantu karena kami ada pelatihan dari CSI itu. Tapi ketika resign di tengah jalan dan kami dapat juga di tengah tahun ajaran, nah keskip pelatihan itu jadi lumayan menantang sih Jadi kalau untuk memang kami. pengembangan kapasitas guru itu kayak berkelanjutan begitu Bu ya. Ada setiap tahun Betul, betul, diprogramkan betul. dan itu di Jadi mana untuk terpusat. difasilitasi oleh CSAI, termasuk ketika nanti ini tidak hanya untuk guru ya Bu. Jadi kalau di sekolah tumbuh itu kalau ada satpam baru, kemudian ada OB baru, gardener baru, dia akan mengikuti sesi dari CSAI itu, sehingga pemahaman terkait value sekolah tumbuh itu bisa bisa di bisa dihidupi atau paling tidak bisa diketahui oleh seluruh seluruh guru, staf, bahkan security, bahkan OB dan sebagainya gitu. Jadi memang itu di awal, tapi itu memang hanya sekali untuk guru atau staf baru. Nanti yang per per semesternya ya sesuai kebutuhan kampus. Misalkan di kampus kami ada anak yang tahun ini lebih banyak anak rungunya gitu, kayak bulan Januari kemarin kami mengundang komunitas Bawayang. Dia adalah komunitas untuk anak-anak tunarungu gitu ya, untuk kami mengundang mereka, kemudian kami belajar bahasa isyarat, kemudian kami belajar berkomunikasi dengan teman tuli begitu. Jadi kalau sudah di kampus ya nanti tinggal sesuai kebutuhannya, tapi kalau guru baru yang akan mau masuk ke sekolah tumbuh, dia akan ikut pelatihan dari CSI dulu. Tapi kalau Jadi basicnya dulu. ada kekhususan disabilitas khususnya Bu, apakah itu nanti juga ada kayak shadow teacher-nya atau bisa dihandle oleh guru tapi di sekolah tumbuh ya Bu? Ya, kalau di kami itu ada namanya supporting educator gitu. Jadi kalau di kelas itu ada, kalau SMP SMA kan sudah mata pelajaran ya. Kalau di kelas itu akan ada 1 guru mata pelajaran dan akan ada 1 supporting educator. Nah, supporting educator ini tidak melekat pada 1 anak. Begitu, karena di sekolah tumbuh itu sendiri harapannya si anak ini mau dia berkebutuhan maupun tidak, next-nya harapan kami adalah si anak ini bisa berdaya. Sehingga untuk kemelekatan dengan edu pendamping ini kami kami minimalisir. Caranya dengan apa? Si edu pendamping ini mendampingi tidak hanya si anak itu saja, tetapi seluruh anak di dalam kelas itu didampingi oleh supporting educator.
supporting educator kami biasanya dari jurusan terus psikologi, kemudian BK. Gitu. Jadi memang yang memahami tahap perkembangan anak gitu ya. Nah, nanti supporting educator dengan guru mata pelajaran ini saling berdiskusi begitu ya. Ketika guru mata pelajaran ini akan menyampaikan materi pelajarannya, dia akan diskusi dengan supporting educator. Untuk si anak X, kalau nanti diberi ini bagaimana? Kurang apa? Perlu penyesuaian yang seperti apa? Kurang lebihnya begitu. Maaf tadi agak ngelek sedikit Bu. Untuk supporting edukatornya itu tadi dari BK sama dari mana lagi Bu satunya? LB, L. pendidikan luar biasa, Oh, oke PL pendidik jurusan ya. PLB dan PLT, psikologi, sama atau BK. itu berarti per sekolah ada berapa atau dikasih per kelas atau gimana Bu? Itu per kelas kalau di kami. Tapi sebetulnya ini diberikan karena memang ada kebutuhan tersebut. Sebut. Kalau enggak ada Tidak menutup kemungkinan kalau memang tidak ada kebutuhan itu ya tidak diberi. Oke. Jadi tergantung kompleksitas kelasnya ya. Karena ada juga siswa yang berkebutuhan khusus tetapi dia tidak perlu pendampingan khusus, itu ada juga. Oke. Bu, kalau untuk ruang partisipasi siswa khususnya Bu ya, karena kan sebenarnya karena sudah sangat sistem sudah kebentuk, sudah sangat settle, ada support-support dari atas. Apakah masih membuka ruang negosiasi atau partisipasi yang di situ siswa juga bisa terlibat Bu? Kalau di kami membuka dalam keseharian itu kami ada ini yang daily activity ya. Setiap hari itu kami ada morning carpet dan juga refleksi. Jadi kalau morning carpet itu 15 menit sebelum anak-anak pelajaran, itu nanti wali kelas dan supporting educator-nya akan masuk untuk anak-anak mendapat kesempatan presentasi sesuai topik yang disepakati. Jadi public speaking-nya terasah juga salah satunya di situ. Nanti anak-anak akan dapat jadwal begitu. Nah, di akhir kelas itu nanti akan ada refleksi. Refleksi itu 20 menit sebelum kelas usai. Nah, refleksi itu nanti akan digunakan untuk anak-anak menyampaikan apa yang menjadi bahan refleksi mereka selama 1 hari di sekolah. Atau mungkin ada hal yang ingin disampaikan anak-anak. Atau mungkin tidak menutup kemungkinan juga ada misalkan anak-anak salah paham antar teman di dalam satu kelas atau mungkin ada gesekan-gesekan komunikasi begitu sehingga menimbulkan kesalahpahaman atau apa itu akan dibahas di situ. Itu yang setiap harinya ya sehingga anak-anak itu punya ruang untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka mengalami kesulitan apa itu bisa disampaikan di refleksi selain di jam sesuai mata pelajaran masing-masing ya. Itu. Kemudian di kami juga ada yang namanya OSIS. Itu di SMP Tugu sudah ada yang namanya OSIS yang itu untuk semua program OSIS itu yang membentuk adalah OSIS itu sendiri. Dan ketika mereka sudah mempunyai rancangan program atau program kerja itu nanti akan dipresentasikan di depan kepala sekolah, kesiswaan dan pembina OSIS gitu. Jadi saya juga bisa menggali kenapa anak-anak kok pengen programnya itu, kenapa nanti mereka juga akan menjelaskan seperti apa gitu. Jadi kesempatan-kesempatan untuk anak-anak menyuarakan apa yang mereka rasakan, ide-ide dan gagasan itu sangat terbuka lebar kalau di SMP Tumbuh. Dan itu di follow up ya dari refleksi itu apakah nanti juga akan menjadi dasar pertimbangan pemrograman, Iya, kebijakan begitu? betul. Pemrograman, kebijakan, atau mungkin kalau ternyata ada permasalahan antar siswa, apakah ini masih bisa di ranah wali kelas atau sudah perlu ke BK dan sebagainya kan nanti akan dilihat dari situ juga. Jadi anak-anak belajar untuk ya mereka
mengungkapkan apa yang dirasakan. Ketika itu menjadi sebuah masalah, mereka juga belajar untuk menghadapi masalah, belajar untuk mendiskusikan jalan tengahnya mau seperti apa. Mungkin ada contoh Bu kasuistik ya yang pernah disampaikan ke siswa, kemudian itu di follow up akhirnya menjadi satu program atau kebijakan begitu apa yang mungkin bisa Ya, digambarkan? waktu itu anak-anak ingin adanya kelas meeting, tetapi eh, mereka yang mengelola begitu. Hmm. Jadi itu yang apa awalnya itu kelas meeting itu dipegang guru Hmm. awalnya, kemudian ketika kami sudah OSIS-nya cukup settle, kemudian mereka menyampaikan, Bu, kami ingin ada program kelas meeting, terus ya kami guru-guru juga berdiskusi terutama dengan kesiswaan. Ini yuk kita coba yuk kasih kepercayaan gitu ke anak-anak eh, untuk mereka pegang program sekolah itu di OSIS gitu. Jadi kami sudah 3 tahun ini apa ya? Kami sudah 3 tahun ini kelas meetingnya dipegang anak-anak OSIS. Nanti karena dengan apa ya interaksi ruang dialog dan keterbukaan seperti itu, berarti kayak sangat minim ya Bu resistensi-resistensi dari sisi siswa ya terhadap apa yang mungkin diinstruksikan oleh sekolah begitu. Ya, jadi anak-anak juga merasa apa mereka punya punya ide dan gagasannya itu difasilitasi. Oke, oke. Baik, Bu. Ini sementara sudah cukup. Insya Allah banyak sekali sudah sharing ilmu-ilmunya luar biasa. Saya, Mbak Ani, kami akan meramu ya dalam format yang mungkin ini memang nanti konteksnya memang untuk madrasah, Bu. Mhm, Madrasah mhm, yang memang notabene memang ya bisa dikatakan ya sekolah masyarakat ya, yang banyak mhm, prioritas swasta, Bu ya. Kalau di betul. Nah, dengan keterbatasan dan kesederhanaan yang ada, nanti kami coba adaptasi dan kami ramu dari beberapa best practice sekolah tumbuh salah satunya. Nanti nanti insya Allah nanti hasil publikasi dan lain-lain kami akan saling sharing ya Bu, nanti supaya Mhm, bisa mhm, apa juga memberikan feedback karena tentu apa pasti ada butuh masukan-masukan juga dari outsider mhm. dan nanti melihat dari apa begitu. Oke, Itu, Bu. baik. Terima kasih Bu Kristi. Baik, ya Izin, semoga dilancarkan gitu ya. semoga juga Kemudian apa yang ya semoga di-share. juga bermanfaat begitu. Iya, terima kasih juga ini Ibu apa pengetahuan, pengalamannya semoga juga menjadi kebaikan ya yang kembali juga untuk keberkahan Bu Kristi. Begitu. Nanti Amin. Bu Terima Kristi izin kasih. kalau misalkan ada semacam data sekunder yang kami Mhm. butuhkan, mungkin boleh ya nanti kami apa sharing-sharing. Selain juga kami sebenarnya sudah mencoba mengakses ya dari website dan lain-lain atau dari penelitian-penelitian terdahulu begitu. Ya, boleh monggo silakan nanti bisa lewat CSI. Biasanya nanti CSI akan menyampaikan ke kami. Oke, siap. Terima kasih Bu Kristi. Ini izin saya screenshot foto ya Bu ya untuk Oh ya, boleh boleh. Bu Nila. Bu Nila, sebentar. Bu Nila kayaknya enggak itu. Ini Bu Nila saya remove aja karena enggak tampak. Oke Bu, sebentar ya Bu. Kita foto ya Bu Kristi. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Bu. Oke, terima kasih Bu Kristi. Mohon maaf ini waktunya jadi Sama-sama, Bu dari yang Ita. dijadwalkan. Ya, sehat-sehat selalu. Ya, Sampai jumpa sehat selalu. lagi. Salam untuk teman-teman. Ya, sama Bu Kristi. Izin. Ya, Selamat siang, Ibu.